hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Halo guys, selamat datang kembali ke channel gue. Meluruskan atau menyambung video sebelumnya karena gue ada 3 cuplikan vlog dari para youtuber lagi yang akan menghibur lo malam hari ini. Yaitu video pertama ada seorang youtuber yang diganggu oleh seorang misterius. Video kedua ada mobil misterius yang mengelilingi mobil youtuber ini. Entah apa maksudnya, ntar kita bahas. Video ketiga ada sekelompok orang yang pecinta alam yang mendengar suara misterius dari dalam hutan. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video terbaru yang berhubungan dengan misteri, kriminal, dan gore. Dan setelah sudah siap, langsung saja kita ke 3 cuplikan vlog paling mengerikan dari para youtuber. Pada tahun 2016 ada seorang youtuber bernama Sam. Dia adalah seorang youtuber dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat yang telah mengunggah video perjalanan berkemah yang sembunyi-sembunyi ke channelnya yang bernama The Northwest Dwin sejak tahun 2016 yang lalu. Sedikit informasi bagi kalian yang belum tahu, stealth camping artinya memarkir camper van kalian di mana saja tanpa perlu bayar parkir, dan orang-orang melakukannya di mana saja, mulai dari pemukiman hingga anta berantah. Sampai pada bulan Januari 2024, Sam mengupload rekaman perjalanan berkemah sembunyi-sembunyinya ke hutan di Cleveland, meninggalkan mobil campingnya di taman anjing setempat beberapa ratus meter jauhnya. Dalam perjalanannya ke dalam hutan, dia menemukan tenda kemah yang telah robek berkeping-keping yang sejujurnya sedikit menyeramkan. Tetapi dia tetap tidak menghiraukannya, tetap pergi. Setelah mendirikan tendanya di hutan, dia mulai memasak makan malam di atas kompor kemah. Saat matahari mulai terbenam, dia melihat beberapa orang berjalan di dekat perkemahan, dan saat itulah dia menyebutkan bahwa dia mendapat getaran buruk dan merasa seperti dia mungkin dalam bahaya. Dari mereka, sebagian besar perkemah berpengalaman pun mungkin akan memberitahu lo bahwa jika senjata lo memberitahu lo ada sesuatu yang salah, lo mungkin harus berhenti sejenak dan pergi. Tetapi Sam memutuskan untuk bertahan sepanjang malam dan terus merekam. Segera setelah dia duduk di tendanya untuk tidur, keadaan mulai menjadi sangat menyeramkan. Ada seseorang yang bertahan. Gue tidak tahu apakah mereka bisa melihatnya atau tidak melalui tenda itu. Menurut gue, tidak. Buddy, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Jadi gue bersandar ke lampu, tapi ada yang berjalan di sekitaran luar sana, sangat dekat dengan tenda. Saat detik demi detik berlalu, langkah kaki di luar nampaknya semakin keras pada satu titik. Sam memanggil siapapun yang ada di luar sana. Tetapi pada awalnya dia tidak mendapat jawaban. Hanya setelah dia memanggil tentang kelima kalinya, mimpi terburuk setiap camper mulai menjadi kenyataan bagi Sam. Mereka berjalan-jalan di luar dalam lingkungannya, dan Sam pun menjauh dan Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? With me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Alright, I'm getting out of here. We're getting out of here. halo, baiklah, aku tidak suka ini. Halo, mereka menyentuh tangkiku, berhenti. Halo, aku keluar dari ini. Aku tidak tahu apa ini, tapi kita akan keluar dari sini. Tunggu. Halo, oke, mereka pergi sekarang. Apa yang kamu inginkan?
Apa yang kamu inginkan? Aku punya pisau. Di mana pisauku? Bersamaku di sini. Oh sial, pergilah. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa menemuimu. Halo, baiklah, aku akan keluar dari sini. Kita akan keluar dari sini. Sam bilang dia membawa benda tajam. Satu hal yang ditunjukkan oleh banyak orang di komentar video Sam adalah jika kamu sedang dibuntuti atau diserang oleh orang asing di tengah hutan, mungkin bukan ide yang baik untuk menunjukkan kelemahanmu dengan mengatakan hal-hal seperti apa, tidak bisa melihatmu, aku tidak dan aku tidak suka ini. Setelah ini para penyerang rupanya meninggalkan perkemahan. Tetapi begitu dia melangkah keluar dan Sam masih melihat mereka berdiri dengan ketakutan. Di hutan hanya beberapa meter darinya, mereka merobohkan tendaku ke arahku. Aku tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Kupikir mereka pergi ke sini. Kulihat kau pergi baik-baik saja. Aku takut. Aku tidak suka ini. Suruh lampu depanku keluar dari sini sekarang juga. Mereka hanya berdiri di sana. Apa yang kamu mau? Tinggalkan aku sendiri. Me, I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! Alright, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Mata Sam benar-benar panik setelahnya. Pertemuan yang meresahkan itu jelas-jelas memutuskan untuk mengakhirinya malam ini dan kembali ke mobil fansnya yang berada di taman anjing tadi. Tetapi keadaan semakin memburuk bagi Sam. Baiklah, mereka pindah lagi. Aku tidak tahu aku akan keluar dari sini. Aku akan kembali lagi nanti, lain kali. Baiklah, ayo pergi dari sini. Aku pergi, jangan ikuti aku. Aku tak tahu harus pergi kemana. Aku mencium bau rokokmu. Aku bisa mendengarmu. Aku mendengarmu. Saat dia dalam perjalanan kembali ke taman, dia melihat kembali ke perkemahan dan melihat para penyerang mencuri barang-barangnya. Tapi dia memutuskan untuk meninggalkan barang-barangnya karena ketakutan akan nyawanya saat dia berlari melalui hutan. Sekarang dia berbalik dan melihat para penyerangnya mengejarnya. Alright, they're moving again. I don't know, I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. Alright, get out of here. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette, I can hear you! I hear you! Main trail. I don't know where they are. It's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Ini harus mengarah kembali ke jalur utama. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Kurasa di sini berkabut. Ada air di lampu depanku. Aku perlu melakukannya. Aku tidak tahu di mana pergi. Aku tidak melihat atau mendengar siapapun lagi. Aku mendengar mereka datang. Aku tidak bisa melihat bayangannya. Inilah jalannya. Oke, jemput aku. Aku merekam semua ini. Aku akan menelpon polisi. Baiklah, aku kembali ke jalan. Oke, menjauh dari sini. Setelah kembali ke mobil fansnya dengan selamat, dia pulang ke rumah dan memberikan rekap semua yang terjadi kepada pemirsanya. Seperti yang dapat lo bayangkan, banyak orang di komentar menuduh pengunggah memasukkan video tersebut, menyebut bahwa tidak ada orang waras yang akan terus merekam saat mereka berlari melewati hutan dalam kegelapan. Tetapi reaksinya tampaknya cukup tulus bagi gue. Orang yang berbeda bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi stres mengenai siapa dua orang yang menimbun dan menyerangnya. Dan apa yang mereka inginkan itu benar-benar tebakan siapapun. Jika apa yang mereka lakukan pada Sam adalah semacam lelucon, itu adalah lelucon yang cukup kacau untuk dimainkan pada seseorang. Tetapi karena pengunggah mengonfirmasi bahwa mereka tidak mencuri barang-barangnya ketika dia kembali keesokan paginya, sudah jelas juga bahwa penjarahan tempat perkemahan bukanlah fokus utama mereka. Kita tidak bisa tahu apa yang akan mereka lakukan padanya.
jika dia tidak lari dari tempat perkemahan. Tapi bagaimanapun juga mungkin itu adalah hal baik yang dia lakukan. Pada bulan Februari 2024 ada seorang YouTuber yang bernama Sam. Dia mengupload video di channelnya yaitu Vlog Sundai. Adalah saluran perkemahan di YouTube yang dijalankan oleh seorang pria bernama Sam yang mengupload beberapa cuplikan keren dari perjalanan berkemah solonya kemanapun. Karena dia di Inggris pada bulan Februari 2024, dia mengupload video di mana dia meninggalkan mobil fansnya di pinggir jalan di samping hutan dan kemudian pergi melakukan penjelajahan melompati pagar untuk berjalan melewati hutan. Setelah itu Sam kembali ke mobil fansnya untuk membuat makan malam, di mana dia kemudian keluar sekali lagi untuk berjalan-jalan sore melalui hutan. Kembalinya ke fans yang dia tuju tidur sekitar jam 9 malam, tetapi pada jam 3 pagi hari segalanya mulai menjadi sedikit mengganggu. Semuanya masih baik-baik saja sampai jumpa di pagi hari. Selamat malam, katanya di dalam vlog itu. All being well, I'll see you in the morning. Good night. A car's just pulled up, and it sounds like they're walking around the van. Right, well I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. What the actual... See that? So here's the, there's obviously just people wanting to talk about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't be able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. Tapi ada sebuah mobil baru saja berhenti dan sepertinya mereka sedang berjalan mengitari mobil fansnya. Segera setelah Sam menarik kembali fan tirai orang-orang yang berjalan di sekitaran mobil fansnya kembali ke mobil mereka ketika dia menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk melihat apa yang terjadi. Mobil itu pergi meninggalkannya sendirian sepanjang sisa malam itu. Baru keesokan paginya Sam menyadari apa yang telah dilakukan para pengunjung terhadap mobil fansnya. Baiklah, saya pikir kita setidaknya harus pergi keluar dan melihat betapa menyedihkannya gue di sini. Pintu saya macet seperti yang lo lihat. Jadi di sini jelas hanya ada orang yang lain ingin datang dan melucuti saja, tebak Sam. Tapi betapa berbahayanya mengunci seseorang di dalam mobil fans mereka. Biarkan akan memeriksa pintu belakang. Baiklah, tidak ada apa-apa di pintu ini karena mereka tidak akan bisa mengikatnya ke manapun dan tidak mungkin mereka bisa membuka pintu itu. Mengapa seseorang melakukannya? Ingin mengunci orang asing di dalam fans mereka adalah dugaan siapapun, dan satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat gue pikirkan adalah mungkin mereka mencoba mencuri solar dari mobil fansnya dan memasang pengikat di pintu kalau Sam menyadari apa yang terjadi dan berusaha untuk keluar untuk menghentikan mereka. Bisa saja penduduk setempat tidak ingin ada orang yang memarkir mobil kemah mereka di area itu, tetapi kita mungkin tidak akan pernah tahu. Untungnya setelah dia memutuskan tali pengikatnya, dia berhasil kembali ke rumah tanpa terluka dan telah terus mengupload video petualangan perkemahannya di Inggris. Pada bulan Januari 2022, ada situs Cara Berburu.com adalah saluran yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang alam bebas dan mendorong orang untuk menjelajahi alam liar. Sampai pada tahun 2022, sebuah video yang cukup menakutkan diunggah ke salurannya, di mana sekelompok remaja terlihat beraksi terhadap suara-suara aneh yang datang dari suatu tempat di dalam hutan. Dan kelompok ini berkata, "Hei, itu bukan suara rusa. Ambil kunci, bersiap-siap semua orang masuk ke trukku." I hear it. Get Trevor.
Austin, get the light. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck. Saat lo sedang di hutan pada tengah malam, mudah untuk salah mengira suara binatang tertentu dengan jeritan manusia, rubah, anjing, anjing hutan, dan kucing hutan. Semuanya diketahui mengeluarkan suara yang terkadang sulit dibedakan dengan teriakan manusia. Namun di dalam kasus ini gue tidak tahu ada binatang apapun yang bisa mengeluarkan suara seperti itu, terutama jika lo mempertimbangkan betapa kerasnya suara gedoran di pohon. Diasumsikan itu adalah seekor rusa menggesekkan tanduknya ke pohon, tetapi yang jelas suara itu tidak terdengar terlalu keras atau mengancam banyak orang. Komentar dari video tersebut menyebutkan bahwa suaranya tidak jauh berbeda dengan jeritan manusia. Bisa saja itu adalah suara seorang pria yang berteriak di hutan pada tengah malam. Meskipun itu juga cukup kacau, meskipun beberapa penonton mengklaim video tersebut dibuat-buat. Reaksi pengunggah tampaknya cukup asli dalam kasus ini, dan satu-satunya hal yang dapat gue katakan dengan pasti adalah kemungkinan ada baiknya orang-orang tersebut tidak bertemu dengan siapapun atau apa yang membuat suara-suara itu. So, jadi itulah 3 cuplikan vlog dari para YouTuber di dalam hutan. Itu memang sedikit berbahaya, apalagi ada sesuatu yang mengganggu, dan gue heran kenapa sih orang luar negeri berani banget untuk pergi ke hutan sendirian. Apa mereka tidak takut predator atau manusia pembunuh berantai atau apalah. Jadi sekian video ini gue rekap dan gue bahas, dan gue juga pamit di hadapan lo semua, dan see you on the next video and bye bye.